baca di papan tulis. Si Farel itu cuma satu orang aja yang bisa, yang bisa baca, cuma satu orang aja. Kita satu orang aja si Farel itu yang bisa baca nyaring. Dan juga kami sebelum pulang sekolah kita hafalan dulu nih surat-surat pendek. Jadi paling nggak 10 surat. Kita ngapalin 10 surat. Paling nggak yang nggak bisa tadi pun maaf lah ikutin yang bisanya yang mana, kita surat yang mana gitu kan yang mereka bisa. Tapi yang paling nyaring sih pasti yang terakhir Bu, wal asri. Itu doa pulang. Iya. Itu yang paling nyaring langsung siap pulang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Ani nih ya. Ya, jadi anak tunagrahita tidak semua anak tunagrahita bisa membaca, tapi ada juga yang bisa. Kemudian tadi kalau membaca nyaring, mungkin satu saran membaca nyaring untuk anak tunagrahita mengikuti kita yang membaca, mungkin bisa, kan? Ya. Nah, kalau dia tidak bisa membaca, paling tidak dia bisa mengingat. Tadi hafalan kan? Nah, ya. Itu hafalan, doa-doa. Ya. Iya, kan? Nah, bisa membaca. Itu udah mantap, alhamdulillah. Mantap. Ini kemudian ada pemodelan pembacaan SLB membaca nyaring. Nah, ini narasi gambarnya. Ini ada bukunya. Nah, ini untuk yang tunanetra. Nah, aku bisa makan sendiri, kemudian anak besar tidak makan bubur. Nah, ini ada narasi gambar. Nah, nanti buku ini ada lewat link ya. Jadi saya kirim saja. Oke, lanjut. Nah, kalau membaca nyaring untuk tunagrahita fase D, ini pelajaran IPA. Peserta ini menunjukkan perbedaan gambar tanaman terawat dan tidak terawat. Kemudian peserta ini dapat mendeskripsikan cara merawat dan memelihara tanaman. Ini sederhana ya. Nah, ini ada gambarnya. Jadi adaptasi teks buku bacaan tertentu. Biji merah Luna memiliki versi adaptasi teks dengan bahasa isyarat. Nah, bagi peserta didik tunarungu atau hambatan pendengaran belum terbit atau belum dapat diakses. Memang kendala kita untuk SLB ini kendalanya buku ya. Sampai sekarang, Bapak Tuh kemarin yang kita pertemuan itu mereka tidak menyiapkan buku SLB kan? Iya, buku khusus nggak ada. Yang ada hanya buku gimana kita mau beli atau mau pesan. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, jadi dinarasikan ada gambarnya juga. Bahasa isyarat, jadi siram. Yang tunarungu ini mungkin lebih tahu tanam. Jadi ada tulisan, kemudian ada gambar dengan menggunakan bahasa isyarat CD. Nah, itu tanam. Bu Yuni, tanam gimana Bu Yuni? Tanam gitu. Tanam. Kemudian siram. Kita kan siram ini kalau yang ya. Siram. Kemudian tiap hari. Setiap. Setiap. Sering. Setiap hari setiap. Kayak betulin kunci ya. Itu ada CD terbaru. Jadi kalau saya itu CD terlama. Jadi kadang iya. Jadi kadang menggunakan CD ini yang kita lihat ini CD-nya kalau yang udah estimasi ya. Itu kalau kita tidak mendampingi dari awal CD-nya ini pakai yang mana? Ya, kan? Saya dengan Bu ini CD-nya berbeda. Ini pasti sudah memakai CD yang terbaru karena tidak pakai CD terbaru. Saya masih CD lama, jadi kalau misalnya selama pagi pasti selama pagi dan itu. Jadi itu pasangan untuk kenal. Kita tidak Pak Yanto selamat pagi gimana Pak Bisdian? Selamat pagi yang mana? Jadul dulu.
Saya juga belajar ke sana. Ya. Pagi itu selama. Kalau yang sekarang selama pagi, siang, siang enggak, malam itu. Pak, Bu, bahasa isyarat pun sama ya kayak pagi berkataan, sore berkata B, kalau ganti-ganti terus. Jadi guru menarung itu literasinya untuk si B untuk yang bahasa Gaulnya itu. Nah itu juga harus paham nanti pakai bahasa apa. Tapi kalau memang kita mau dengan sifat baru, kita terapkan sifat baru. Kalau memang masih dengan pakaian yang selamat, artinya masih ini pakai itu dulu. Jadi jangan sampai nanti malah kita membelajarkan anak dengan bilingual. Bahasa Indonesia lumpuhan dan jadi bahasa Indonesia. Nah, sama dengan kurikulum berubah-ubah gitu. Seorang pegawai tidak boleh alergi dengan perubahan. Iya. Ikuti. Oke. Di, Guru itu hebat kuat kok ya. ya. Kalau di Jogja itu taat ya dengan peraturan. Jadi mungkin kita akan mengaji betul baru. Kalau udah mengaji betul baru, berarti si yang lama itu otomatis di peraturan sekolahnya tidak dipakai. Itu. Cuman menurut saya juga, mohon maaf ya, karena ini untuk pengaruh ya. Kalau yang masih mempunyai sisa pengenalan, si tiga ini nanti nomor 2 aja. Ini sekedar membantu, jangan menjadi bahasa pokok. Jadi yang kita pakai seperti yang saya sampaikan dengan tadi itu komunikasi total, terutama dalam bimbing, makanya harus disiplin ya. Itu kalau anak masih sisa pengaruh seperti anak dengan tadi itu, saya setuju dengan guru yang menggunakan suara. Ya, karena itu akan lebih memupuk dan membina kemampuan mengajar. Itu, jadi kalau terutama kita mau paham kalau bangsa, ini anak ini komunikasi di mana. Jadi kalau memang di pidana, oh kita ikut di pidana. Kalau ini dari sini terbaru, oke itu di pidana. Kalau kita sedang menggunakan di situ, nah kita perlu belajar di situ, karena itu bahasa gaul ya. Iya. Oh, kalau kita kita terus menggunakan Indo. Gitu. Dan saya punya kawan saat ini, beliau ini dari guru umum masuk ke kegiatan lebih cepat ternyata menggunakan Indo, karena terbentuk hurufnya. Misalnya S, ya S, dia begini A. Ya itu sebenarnya mohon maaf kalau pendidikan di Jogja silahkan itu merdeka. Nanti penekanannya mana? Gitu. Jadi untuk misalnya kalau buku-buku udah ada CD-nya kayak gini, berarti ini yang gambar itu sebenarnya membantu. Yang gambar CD-nya itu membantu. Yang gambar pokok penanganan itu yang sebenarnya pokoknya itu yang CD-nya membantu. Jadi kadang di penarung itu malah ada sangat sensitif. Bahasa penarung isyarat itu enggak isyarat. Isyarat itu membantu. Jadi jangan disamakan bahasanya bahwa penarung itu dengan isyarat. Ya. Jadi ada yang beraliran murni menggunakan oral, ya, jadi nanti komunikasinya terpadu. Dan ada juga yang murni menggunakan disindu campurkan dengan ada jari. Jadi menurut kami yang di tunarung itu lebih maksimal menggunakan komunikasi total. Karena anak tunarung ini nanti akan berhubungan dengan manusia yang normal juga. Itu. Jadi kalau masalah kesehatan itu sampai lebar ya, sampai lebar ya. Jadi begitu. Nanti pemahaman kita jelas. Kita itu pakai mana? Biar jelas. Nah, kita akan ikut. Sebenarnya kalau bahasa ikut anak aja. Nah, gitu. Setelah ikut anak, karena pembelajaran penarung itu memang prinsipnya apa yang menjadi keterkaitan dari itu dikembangkan dan dikaitkan dengan materi.
saya di SLT Kinasi itu untuk anak umum saya pengen oral gitu Pak. Jadi iya. Orang tua mungkin pengalamannya tidak tahu. Iya. Cara dimasukkan. Iya. Dia maunya anak tuh bisa berkomunikasi dengan orang tuanya atau keluarganya dengan menggunakan bahasa isyarat. Kalau bisa itu agak bisa dirubah. Iya. Presentasinya kota. Bisa baca itu bisa itu sekali-sekali yang menggunakan isyarat kita ucapkan dengan ide juga bisa tidak. Kalau kita sih lebih ke oral ya. Paling kalau ada Pak Misgianto yang bantu ngajar bahasa isyarat. Pak Imran aja saya masih banyak menggunakan oral. Iya. Betul. Tapi Pak Imran tuh mungkin tunarunnya apa? Ya, Basicnya ya, masih bisa itu ya. Ya, Pengajarannya masih lumayan bagus. Terima kasih Pak Dono. Lanjut. Hah? Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita ice breaking dulu. Iya, tak ngantuk.